Latar belakang Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau dengan nama lain yaitu Kerajaan Gapi. Ini adalah satu kerajaan bercorak Islam yang berada di Kepulauan Maluku bagian utara, tepatnya di wilayah kota Ternate, di mana letaknya ada di bawah kaki Gunung Gapi, Gamalama. Nah, Kerajaan Ternate ini didirikan oleh Sultan pertamanya, yaitu Sultan Basak Mansur Malamo pada tahun 1257 atau sekitar abad 13 Masehi. Kemudian latar belakang Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan yang bercorak Islam yang terletak berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore ini didirikan oleh Sultan pertama Tidore. Beliau adalah Sultan Sejati atau dengan nama asli yaitu Muhammad Nakil. Sultan Sejati mendirikan Kerajaan Tidore ini pada tahun 1081 atau sekitar abad ke-11 Masehi. Namun pada saat didirikan Kerajaan Tidore belum menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Dan pada saat abad 13 Masehi masuknya budaya Arab lewat jalur perdagangan ke wilayah Tidore ini dapat menyebabkan Kerajaan Tidore menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak Islam. Lalu letak atau peta kerajaan Ternate di daerah Tidore. Jika dilihat dari peta secara geografis, kerajaan Ternate adalah kerajaan Tidore ini terletak di Kepulauan Maluku bagian utara atau berada di antara Sulawesi dan Papua. Kayak yang kita tahu, kalau wilayah tersebut termasuk wilayah yang strategis sehingga penting dalam dunia perdagangan masa itu. Sumber sejarah tertulis Kerajaan Ternate Tidore. Yang pertama ada catatan perjalanan Tom Pearce. Ia adalah penulis asal Portugis. Catatan atau buku yang ditulis oleh Tom Pearce berjudul Suma Oriental yang menceritakan perjalanan dari tahun 1512 sampai tahun 1515, di mana dalam buku tersebut dituliskan mengenai raja dari kerajaan Ternate bernama Sultan bin Akurala yang telah memeluk Islam. Menurut Tom Pearce, hanya raja inilah yang punya gelar sultan, sementara raja lain masih dipanggil raja atau kolono. Kemudian Tom Pearce juga menuliskan bahwa selain kerajaan Tidore, ada beberapa kerajaan lainnya yang sudah memeluk Islam, diantaranya yakni kerajaan Banda, Haruku, Makian, Bacan, dan kerajaan Mortir. Lalu sumber tertulis lainnya yaitu dari buku berjudul A Treatise on the Moluccas, Historia das Moluccas. Buku ini adalah karya dari ahli sejarah asal Portugis yakni Antonio Galvão. Buku ini terbit sekitar tahun 1544. Dalam buku tersebut Antonio Galvão menyatakan bahwa raja di Maluku termasuk Ternate dan Tidore telah memeluk Islam di tahun 1460 sampai 1465. Sebenarnya masih banyak lagi sumber sejarah tertulis lainnya, karena Museum Kesultanan Ternate maupun Tidore mengklaim atau menyimpan naskah lokal dan naskah yang ditulis sama orang asing, di mana isi dari sumber sejarah tersebut membuktikan keberadaan kerajaan Ternate juga kerajaan Tidore. Kemudian raja-raja yang berpengaruh di kerajaan Ternate Tidore. Yang pertama, raja atau sultan yang memberi pengaruh terhadap kerajaan Ternate ialah yang pertama ada Raja Bab Masyur Malamo. Selain sebagai raja pertama kerajaan Ternate yang berkuasa pada tahun 1257 sampai 1272, Bab Masyur Malamo ini juga berjasa dalam berdirinya kerajaan Ternate pada abad ke-13. Yang kedua, Sultan Zainal Abidin. Beliau adalah raja Ternate pertama yang mendapat gelar sultan. Ia memimpin di tahun 1486 sampai 1500. Sultan Zainal Abidin berperan mengembangkan Islam di kerajaannya. Salah satu cara yang ia lakukan yaitu mendirikan beberapa sekolah Islam atau pesantren. Sultan Zainal Abidin ini mendapatkan julukan Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih karena ia datang ke Jawa membawa cengkih dari Bulawa Gorontalo. Yang ketiga ada Sultan Hairun. Sultan Hairun adalah pemimpin kerajaan Ternate pada tahun 1536 sampai 1570. Sebagai pemimpin yang punya kepribadian tegas, pemberani, dan taat terhadap agama, peran Sultan Hairun ini sangat diperlukan bagi rakyatnya, di mana pada saat memimpin Ternate,
Sultan Hairun ini melakukan perlawanan terhadap Portugis dan berhasil mengusir Portugis dari wilayah Maluku. Yang keempat ada Sultan Babullah. Sultan Babullah adalah putra dari Sultan Hairun, di mana Sultan Babullah ini memimpin Ternate di tahun 1570 sampai 1583. Dengan sikap yang memiliki jiwa pemberani seperti ayahnya, Sultan Babullah berperan dalam peristiwa pengusiran Portugis dari wilayah Ternate bahkan Maluku. Ia juga mendapat gelar penguasa 72 pulau. Gelar tersebut diberikan karena Sultan Babullah sebagai penguasa wilayah paling luas di Kepulauan Maluku. Karena peristiwa tersebutlah Sultan Babullah berhasil membawa kerajaan Ternate menduduki puncak kejayaannya. Kemudian raja atau sultan yang memberi pengaruh terhadap kerajaan Tidore. Yang pertama ada Sultan Syahjati. Sultan Syahjati ini memiliki nama asli yaitu Muhammad Nakhil. Beliau adalah raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Tidore. Sultan Syahjati ini naik tahta dan menjadi pemimpin Tidore pada tahun 1080 Masehi. Kemudian yang kedua ada Sultan Nuku. Sultan Nuku adalah pemimpin kerajaan Tidore pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Di mana di bawah kekuasaannya Tidore mencapai puncak kejayaannya. Peran Sultan Nuku salah satunya sebagai pemimpin dalam peperangan melawan Belanda atau VOC. Sultan Nuku juga mendapatkan gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidul Jihad El Ma'bus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan pada tanggal 13 April 1779. Pada masa peperangan melawan VOC, Nuku disebut juga sebagai Jau Barakati yang berarti tuan yang diberkahi. Sultan Nuku mendapatkan gelar atau julukan tersebut karena sebagai seorang sultan, ia sudah aktif melakukan perlawanan terhadap Belanda sejak tahun 1781. Politik Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Sebagai kerajaan yang memiliki daerah penghasil rempah, Ternate sama Tidore ini tumbuh menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Sampai-sampai ada persaingan perdagangan antara dua kerajaan tersebut. Nah, persaingan itu jadi latar belakang munculnya dua persekutuan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Dua persekutuan tersebut diantaranya persekutuan Uli Lima dan persekutuan Uli Siwa. Apa sih perbedaan antara persekutuan Uli Lima dan persekutuan Uli Siwa? Nah, kalau persekutuan Uli Lima ini adalah persekutuan 5 bersaudara yang dipimpin sama kerajaan Ternate, di mana anggotanya meliputi Ternate, Bacan, Ambon, Obi, dan Seram. Sedangkan persekutuan Uli Siwa adalah persekutuan 9 bersaudara yang dipimpin oleh kerajaan Tidore, yang anggotanya terdiri dari Tidore, Makean, Halmahera, Kai, dan pulau-pulau lain sampai ke daerah Papua bagian barat. Dua persekutuan tersebut ini dibentuk sekitar abad ke-17 dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan dalam menghadapi musuh. Kehidupan ekonomi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kedua wilayah kerajaan ini terletak di antara Kepulauan Maluku dan juga sebagian daripada Papua, yaitu meliputi daerah Sulawesi dan Irian Jaya. Yang secara geografisnya letaknya tersebut sangatlah strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Adapun rempah-rempah yang menjadi hasil utamanya dan yang paling dicari oleh para pedagang internasional adalah pala, lada, dan juga cengkeh. Oleh karenanya, kerajaan Ternate dan Tidore ini dikenal sebagai produsen utama komoditas rempah-rempah terbesar yang bergerak pada sektor dunia perdagangan. Nah, karena hal tersebut, kedua kerajaan ini dijuluki sebagai The Spicy Island. Maka dari itu, kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore ini sangatlah bergantung pada sektor perdagangan sekaligus pelayarannya. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan sosial di Maluku diawali dengan adanya kedatangan Portugis yang semula
Tujuannya adalah untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, namun di sisi lain juga memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik. Kemudian pada tahun 1534, misionaris Katolik yaitu Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan juga Ambon dengan cara berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangannya. Lalu ia mulai mengajarkan agama Katolik tersebut kepada anak-anak dan orang dewasa apabila mereka sedang berkumpul. Sementara itu, di daerah pedalaman Maluku yang masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Perbedaan animisme dan dinamisme yaitu jika animisme adalah keyakinan yang masih mempercayai terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah keyakinan terhadap benda-benda mati yang diyakini punya kekuatan gaib. Nah, telah kita ketahui juga sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakatnya. Kehidupan sosial kedua kerajaan ini diwarnai oleh dua aliran agama, yaitu agama Islam dan juga agama Kristen, Katolik ataupun Protestan. Kemudian akulturasi budaya yang berkembang di kerajaan Ternate dan Tidore adalah ritual wajib, yakni berupa ritual Kolano Uci Sabea. Nah, ritual ini itu bermakna turunnya sultan ke masjid untuk sholat dan juga berdoa. Ini adalah pesona religi yang menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam proses ini sang sultan dikawal oleh masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Sultan. Dengan demikian, kebudayaan kerajaan Ternate dan Tidore yang berakulturasi dengan budaya Islam adalah ritual Kolano Uci Sabea. Masa kejayaan kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Masa kejayaan dari kerajaan Ternate terjadi pada masa pemerintahan Sultan Babuloh. Sultan Babuloh ini menjadi pemimpin Ternate dari tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Sultan Babuloh ini memberi pengaruh terhadap perkembangan perdagangan rempah-rempah yang ada di Ternate. Gak cuma itu, jasa-jasa Sultan Babuloh yang dapat menjadikan kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan, diantaranya pertama, pada tahun 1570 Masehi, Sultan Babuloh ini berhasil mengepung benteng Gamlamo atau Sao Paulo dengan kekuatan 2.000 armada kapal dan 120.000 prajurit atau tentara. Kemudian di tahun 1570 sampai 1571 Masehi, Sultan Babuloh ini mengirim 5 kora-kora berisi 500 prajurit ke Ambon dengan tujuan untuk mengusir Portugis secara berangsur-angsur dari Maluku. Nah, kenapa sih Sultan Babuloh ini ngusir Portugis dari Maluku? Nah, karena setelah terbunuhnya ayah dari Sultan Babuloh yaitu Sultan Hairun kan meninggal karena dibunuh sama Portugis. Nah, karena saat itu Sultan Hairun itu sedang memperjuangkan wilayahnya agar tidak dikuasai oleh Portugis. Dari kejadian itu, Sultan Babuloh ini janji sama dirinya sendiri untuk balas dendam ke Portugis. Balas dendamnya dengan cara mengusir Portugis dari wilayahnya, yaitu wilayah Maluku. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1571 sampai 1575 Masehi, di mana Sultan Babuloh ini berlayar ke Buton untuk mencari orang-orang Portugis. Mereka kabur setelah Kesultanan melancarkan serangan terhadap Ambon, Hitu, Buru, Seram, dan Teluk Tomini. Dari perang tersebut, Sultan Babuloh memenangkan peperangan itu, sehingga kekuasaannya diakui oleh Buton. Kemudian yang keempat, terjadi pada tahun 1579
sampai 1580. Saat itu Kesultanan Ternate menjalin hubungan interaksi dengan Kerajaan Inggris. Contohnya kerjasama antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Inggris di bidang perdagangan yaitu rempah-rempah. Kemudian yang terakhir pada tahun 1580 sampai 1583, pada saat itu Sultan Babuloh melakukan perlawanan untuk menghadapi Spanyol dan Portugis. Penyebab Sultan Babuloh melakukan serangan itu karena bangsa asing tersebut hendak memonopolikan daerah atau perairan dari Maluku. Kemudian masa kejayaan dari Kerajaan Tidore ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku yang menjabat dari tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku adalah putra dari Sultan Tidore yang bernama Sultan Jamaluddin, di mana Sultan Jamaluddin ini pernah menjabat menjadi Sultan Kerajaan Tidore dari tahun 1757 sampai 1779 Masehi. Kemudian di tahun 1779 ini Sultan Jamaluddin ditangkap sama VOC, terus diasingkan ke Batavia dengan alasan karena Sultan Jamaluddin ini membahayakan bagi kedudukan rakyat Belanda. Kok bisa membahayakan sih? Nah, karena jika Sultan Jamaluddin ini melakukan serangan, otomatis rakyat Belanda ini bakalan angkat kaki atau terusir dari wilayah Maluku. Nah, dari peristiwa itu menyebabkan kemarahan bagi rakyat Tidore. Kemudian karena ada peristiwa tersebut juga, rakyat Tidore melakukan perlawanan terhadap VOC atau rakyat Belanda di bawah pimpinan Sultan Nuku atau anak dari Sultan Jamaluddin itu sendiri. Untuk menghadapi Belanda, Sultan Nuku ini meniru siasat yang sering digunakan oleh Belanda, yakni siasat divide et impera, dengan menjalankan siasat mengadu domba di mana Inggris dan Belanda yang menjadi sasarannya. Cara kerja siasat tersebut yaitu Sultan Nuku menghasut orang-orang Inggris untuk mengusir orang-orang Belanda. Setelah orang-orang Belanda terusir, baru Sultan Nuku ini ngusir orang-orang Inggris. Kayak ngusirnya itu bertahap. Terus sementara Sultan Nuku ini berhasil mengusir VOC dari wilayahnya, termasuk Inggris juga. Masa keruntuhan Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Keruntuhan Ternate Tidore ini sebenarnya dikarenakan oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal, Kerajaan Ternate mengalami kemunduran yaitu setelah wafatnya Sultan Babuloh pada 1583 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Babuloh, kedudukan atau tahtanya ini turun kepada putranya yaitu Syahid Barokat Shah. Syahid Barokat Shah ini memerintah Ternate pada 1583 sampai 1606 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Syahid Barokat Shah ini sebenarnya kebesaran Ternate mulai suram karena menghadapi tekanan yang berat dari Spanyol. Contohnya yaitu Spanyol berani melakukan serangan terhadap Ternate. Sedangkan Kerajaan Tidore mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Nuku pada tahun 1805 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Nuku, semakin banyak pertentangan dan pemberontakan yang terjadi di kalangan istana kesultanan. Nah, karena hal tersebut menyebabkan Belanda dengan begitu mudah menguasai sebagian besar wilayah Tidore. Itu semua terjadi pada saat Tidore berada di era pemerintahan Sultan Jamaluddin pada tahun 1784 sampai 1797. Kemudian faktor eksternal dari kemundurannya Kerajaan Ternate Tidore ini, yang pertama memang karena diadu domba oleh Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopolikan daerah penghasil rempah tersebut. Kemudian setelah Sultan Ternate Tidore sadar bahwa telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, akhirnya
kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore ini bersatu dan bekerja sama untuk mengusir Portugis dan Spanyol dari wilayah Maluku. Nah, dari kerjasama antara dua kerajaan tersebut, akhirnya kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore ini berhasil mengusir bangsa asing tersebut. Tapi kemenangan itu nggak bertahan lama, karena VOC yang dibentuk sama Belanda ini buat menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku ini dapat berhasil menaklukkan Ternate dan Tidore dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Dengan atau saksi bisu dari kerajaan Ternate dari kerajaan Tidore. Dari kerajaan Ternate yaitu ada 3. Istana Sultan Ternate. Istana Sultan Ternate ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Istana Kesultanan Ternate ini bergaya abad ke-19 Masehi, berlantai 2 menghadap ke arah laut, dikelilingi oleh perbendingan. Yang kedua, Masjid Kuno Ternate. Masjid Jami Kesultanan Ternate yang didirikan oleh Raja Ternate ke-24 yaitu Sultan Hamzah, terletak di kompleks Kesultanan Ternate. Masjid ini memiliki atap bersusun 7 dengan luas masjid 22,40 kali 39,30 meter dengan tinggi keseluruhan 21,74 meter. Buat memperkokoh bangunannya, masjid ini memiliki 4 tiang utama dan 12 tiang penyongkong. Masjid Ternate ini dikelilingi pagar tembok dengan pintu gapura beratap 2 susun yang berfungsi sebagai menara azan. Yang ketiga, Benteng Sao Paulo. Benteng Sao Paulo atau Benteng Lama-Lama merupakan benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1532 atas izin Kesultanan Ternate. Benteng ini terletak di sebuah bukit dengan ketinggian di atas 50 meter dari permukaan laut dan di sebelah utara Kelurahan Ngade, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dari kerajaan Tidore yaitu ada 2, Benteng Torre, Benteng Tahula. Benteng Torre adalah salah satu bangunan peninggalan kerajaan Tidore. Benteng ini didirikan oleh Kapten Portugis Sancho de Vasconcelos pada tahun 1578, sedangkan Benteng Tahula adalah benteng yang didirikan pada tahun 1609 oleh bangsa Spanyol. Kedua benteng tersebut terletak di Sao Sio, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, Keraton Tidore. Keraton Kesultanan Tidore atau Kedaton Kie ini dibangun di tahun 1812 pada saat masa pemerintahan Sultan Tidore ke-28 yaitu Muhammad Mahijuddin yang memimpin dari tahun 1810 sampai 1821. Keraton Tidore berada di pulau terpisah yaitu di Pulau Tidore, sehingga jika menuju ke Pulau Tidore bisa dicapai dengan menggunakan perahu motor dari Pulau Ternate.